Ya. Udah biarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan Kang Asep selaku Ketua Anip Persari AXS Karawang Cikampek yang kelima. Gimana, sehat Kang Asep? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak terlalu bingung ya. Amin. Dan juga di samping saya ini ada Kang Majid selaku PIC kaos dari kepanitiaan Anniversary AXS Kaci yang kelima. Kemudian yang kemarin keempat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Salawat beriring salam dan juga kita haturin kepakan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini kami akan membahas berkaitan dengan Anniversary AXS Karawang Cikampek yang mana sudah terwakili, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ada ketua dan anggota dari panitia PIC kaos. Baik, langsung saja pertanyaan pertama ya untuk Kang Asep. Ini kan Anniversary AXS Karawang Cikampek ini kan dalam tahun ini, tahun 2020 ini akan diadakan. Sebenarnya apa tujuan dari Kang Asep ini diadakan Anniversary AXS Kaci yang kelima ini? Kalau dari tujuannya sendiri, kita mengadakan atau melaksanakan anniversary yang jelas salah satunya sebagai memperingati hari jadi ya. Hari jadi. Nah, hari jadi pertama gitu, keduanya ya sebagai apresiasi kita di satu komunitas AXS Kaci udah bisa berdiri sampai 5 tahun ini. Seperti itu salah satu tujuan kita mengadakan anniversary tersebut. Syukuran itu. Syukuran ya. Oke. Kemudian anniversary ini kan acara yang besar, betul ya? Betul ya. Kira-kira dari sebagai anggota panitia tersendiri, sebagai PIC kawas, sebelum saya bertanya ke ketua, persiapan apa sih yang misalkan Kang Majid ini dalam memeriahkan anniversary ini selaku PIC kaos? Itu kan kaos kan hampir kurang lebih 800 pieces apa lebih? Hampir 1000 ya. Gimana persiapannya itu untuk sampai saat ini itu, dari awal sampai sekarang gimana? Kalau dari persiapan sendiri sih, kita di awal itu ngacunya paling dari data ya, dari data yang ikut line up di anniversary. Ada data yang masuk yang ikut line up anniversary, ya itu kan sudah dipastikan bahwa itu di situ mendapatkan kaos. Nah, itu salah satu persiapannya, mungkin di situ kita olah upaya data. Awal itu ya. Kita kumpulkan data yang kita kumpulkan itu siapa aja. Nah, dari situ kan keluar ukuran dan segala macamnya ya. Jadi dari situ mungkin persiapan awal di situ. Sampai nanti setelah berjalannya ini mungkin dengan seiring juga ke pembayarannya nanti di sana juga kita cross check lagi mana yang memang benar-benar ada kontribusi mengikuti ANIP gitu, mana yang enggak. Nah, nanti dari situ kita pilah-pilah, kita sortir, baru nanti kita siapkan produksi gitu ya. Iya. Untuk Kang Asep sendiri ini kan dari PIC kaos itu persiapannya yang sebegitu rumit. Untuk Kang Asep sendiri kan membawahi beberapa PIC itu yang mulai dari data sampai acara, seksi acaranya, itu gimana sih untuk mempersiapkan acara yang event yang besar ini? Alhamdulillah untuk kepengurusan di
ANIP yang kelima ini waktunya panjang ya Pak Guru ya. Kita mulai pembentukan di akhir Maret, April itu sampai bulan Oktober itu cukup banyak, sekitar 6 bulan ya. Dari 6 bulan ini kita ada beberapa usaha, diantaranya pembentukan panitia, perseksi, salah satu ya tadi yang disampaikan sama Wah Majid ya. Jadi usaha yang kita lakukan untuk melaksanakan anniversary itu cukup panjang, dan waktunya pun kita juga bisa dikatakan cukup lah untuk mempersiapkannya seperti itu. Emang kalau dari segi kendala pasti ada ya. Cuman itu dikarenakan ini event yang besar, jadi saya pribadi pun harus membagi tugas-tugas dari acara tersebut agar pada waktu pelaksanaan, pada waktu persiapan pun kita udah ada PIC yang jelas. Jadi tidak terlalu memberatkan satu atau dua orang aja seperti itu. Baik. Ini kan pasti tadi Kang Asep saya dengar ada beberapa kendala-kendala. Mungkin dari beberapa kendala itu yang dari kendala yang terbesar itu apa itu dari Kang Majid? Kendalanya apa selama memegang kaos ini persiapan? Kalau dari persiapan sendiri ya seimbang ya antara ini. Kendala sebenarnya nggak terlalu ini ya, karena sebelumnya sudah kita pelajarin, sudah ada sedikit pengalaman lah ya, ada sedikit pengalaman gimana mengolah menjadi ya seorang PIC kaos gitu, dari mulai data hingga naik produksi gitu. Nah cuman kalau yang signifikan dari kendalanya ini sebenarnya kembali lagi ke member. Iya, kembali lagi ke member, karena dari semua data yang masuk melalui line up itu kita kan rekap semua ya, kita rekap semua. Nah dari total rekapan semua itu, jadi tinggal kembali lagi ke member. Dari total itu ada berapa persen yang ikut, ada berapa persen yang tidak gitu. Karena ya entah mungkin beberapa kendala dari member sendiri, entah itu lupa atau gimana gitu, saya juga kurang tahu ya. Cuman kalau secara ini banget sih saya rasa nggak terlalu kendalanya nggak terlalu berat ya. Karena memang kita sudah beberapa kali kita olah data ini, cuman paling ada sedikit lah miss gitu, ada sedikit miss line up apa miss ya, dari line up ya, dari line up missnya itu dari beberapa nama yang sama misalkan gitu. Satu orang kadang punya 3 nama gitu, tahun lalu line up yang ini dengan nama ini, terus tahun berikutnya line up dengan nama ini, tahun berikutnya lagi line up dengan nama ini. Nah udah gitu kan di PIC ini antara PIC kaos dengan bendahara ini kan sejalan. Nah jadi pembayarannya pun juga pengelolaannya pun kita bareng-bareng. Jadi ada yang ke bendahara, ada yang ke PIC. Nah di sini antara bendahara dan PIC ini mungkin enaknya kayak gimana nge-set nomor itu. Jadi itu sebenarnya yang jadikan kendala. Jadi ada miss gitu. Nah, yang satu pakai nama yang ini, yang satu pakai nama ini. Padahal orangnya itu sama juga. ya. Iya. Nah, sekarang ya alhamdulillah adanya masukan di Nopung, mungkin itu yang nantinya akan menjadi pembeda gitu. Oke. Itu kendala dari PIC kaos. Nah dari ketua sendiri ini mungkin yang paling saya soroti kayaknya lebih banyak miskomunikasi, gimana Kang Asep? Iya. Ya, tadi dari Wah Majid udah sedikit menjelaskan ya. Ada beberapa kendala, diantaranya nama-nama, ada yang satu orang namanya berbeda, ada nama panggilan, nama pendek, nama gaul. Contohnya kemarin itu Rijal. Ya. Rijal itu ada Rijal Putet. Ya. Ada Rijal Dapa. Ada lagi apanya Dapa. Padahal orangnya satu. Jadi di line up itu ada 3, setelah ditelusuri ada 1. Seperti itu. Yang keduanya mengenai waktu. Kita orang banyak ya, di member tuh banyak. Waktunya tidak semua sama. Ada yang free, ada yang sibuk, ada yang enggak ngeh juga. Jadi pada waktu kita membutuhkan data, yang sibuk sama yang
tidak menyimak itu ketinggalan, mengakibatkan dari panitia, khususnya dari panitia ANIP ini, kita harus ngejudgment setelah waktu yang udah kita kasih, ternyata waktu dikasih itu tidak cukup atau ada data-data yang belum peak gitu. Mau nggak mau kita untuk melaksanakan acara yang lainnya pun atau agenda yang lain pun kita harus menjudgment bahwa di agenda itu kita harus selesai. Contohnya penarikan opung, kita ngasih waktu di sana hampir 2 bulan ya. Ternyata 2 bulan itu tidak cukup. Dikarenakan itu karena kesibukan, ada juga yang tidak menyimak, mau nggak mau setelah waktu 2 bulan itu habis, kita sebagai ketua sama anggota panitia pun harus ngejas bahwa nopung itu harus selesai. Mau nggak mau kita harus mau nggak mau kita harus ngambil keputusan, yaitu dengan cara dibantu dikocokin. Kocok semuanya. Nah dari kocokan ini dikarenakan diwakili, muncullah beberapa kendala di antara yang nama-nama tadi. Itulah penjelasan tadi kenapa yang kemarin itu agak kok saya belum dapat nopung. Itu kan mungkin ada yang belum nyimak, ada yang belum sempat 8 kali hari Minggu itu ya. Kalau 2 bulan kan berarti 8 kali ya. 8 kali belum sempat kopdar karena memang non-shift. Mungkin itu penjelasannya kenapa dari pihak panitia itu mengeluarkan nomor punggung semuanya gitu ya. Oke gitu ya. Itu mungkin kendalanya Kang Asep ya. Sebentar, dari panitia ini kan anniversary ini kan sangat besar ya. Itu kan membutuhkan dana. Kira-kira dari mana dananya Kang Asep? Kalau dari dana ya, saya kemarin dilihat dari planning budgeting 85% itu dana itu dari iuran member. Karena iuran member itu setelah kita alokasikan nominal kan 200.000 ya. Dari 150 kita alokasikan kaos sama stiker. Jadi satu orang itu ada sisa 50, yaitu untuk subsidi ke acara gitu. Setelah kita hitung-hitung dari jumlah peserta yang udah mendaftar itu 85% dana itu untuk acara. Sisanya sekitar 15% kemarin kita membuka sponsorship. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada sekitar 22 sponsorship yang siap membantu di acara kita. Alhamdulillah. 22 itu 22 ya. Itu sponsorshipnya, belum ditambah bagasi sel. Itu iuran lagi dia. Iuran nominalnya itu kalau bagasi sel itu satu bagasi sel membutuhkan pendaftaran 100.000. Kalau sponsorship kemarin minimal 300.000 dengan mendapatkan kaos, plakat sama brand yang produk kita akan tertempel di banner utama. Jadi sama-sama dari sponsorship ada feedback ke kita pun selaku panitia ada feedback promosi produk tersebut ya. Kita sama-sama. Jadi jelas ya untuk member bahwasannya bagi yang belum nyimak atau dananya 200.000 untuk apa dananya sebenarnya sudah dijelaskan dari jauh-jauh hari gitu, biar tidak ada pertanyaan saja gitu ya. Nah ini Kang Asep kan jadi ketua nih, itu kira-kira dipilih atau Kang Asep memang mengajukan diri nih gitu. Ini dua-duanya nih calon ketua yang saya dengar. Itu gimana coba Kang Majid gimana? Kok ketawa? Kalau menurut saya dipilih waktu itu ya. Saya dipilih mau diajukan jadi calon bakal ketua. Calon ketua ya betul. Cuman karena dengan segala keterbatasan yang saya miliki, akhirnya saya menolak gitu, dan saya masih bersedia difungsikan bila mana memang tenaga dan pikiran saya masih dibutuhkan. Saya masih bersedia ditempatkan di posisi yang tahun lalu. Gitu. Berarti Kang Asep ini dicalonkan tunggal ini ya? Enggak. Jadi sebenarnya gini, saya juga sih nggak tahu ya kalau memang saya ikut dicalonkan. Saya tuh silaturahmi kaum UJ. Nah, pada waktu silaturahmi ada obrolan di sana. Om Uje melintas informasi, Pak Mas Sep namanya dicalonin sebagai kandidat calon ketua. Kata saya, kok nama saya muncul? Wah Majid namanya kemana? Wah Majid karena ada kesibukan di rumahnya. Wah Majid untuk yang kelima ini nggak bisa support, tapi sebagai PIC yang lama masih siap. Oh ya udah.
Dari calon sendiri ada berapa? Kalau informasi Om Buje itu ada 3. 3. Nah, Coba sebutin siapa aja ini. kalau informasi Om Buje ya, kalau Iya. nggak salah, saya nggak begitu menyimak terlalu ini. Mm. Ada Pak Haji Jati, Haji Jati, ada AA Jenal, Jenal, Rian, sama betul. saya, Oh, sama Asep. ya, Nah, betul. Ada 3. nah, ntar kita lihat dari keputusan Dewan, ketiga calon ketua itu siapa suara yang terbanyak. Oh gitu. Ya udah, kita mah kalau memang ada waktu, saya pun kalau memang ini saya insya Allah lah, kalau saya kepilih saya insya Allah memberikan yang terbaik. Nah, Seperti itu. alhamdulillah sekarang sudah berjalan ya. Gak lama kemudian ada informasi gitu. Oh, ternyata suaranya melebihi dari 2 itu. Iya. Tapi itu bukan berdasarkan saya Ngajuin ngajuin, diri bukan. itu, Saya kan. juga nggak tahu kalau nama saya diajukan sebagai salah satu calon. Oh, berarti terima kasih bagi Dewan Kaci mungkin ya Ya. yang telah memilih Kang Asep, kepercayaannya. Sen- Mungkin berat sekali untuk ini, tapi mudah-mudahan dengan ini menjadi pelajaran bagi Iya, kita semuanya ya. Pelajaran pengalaman Iya, kita. betul. Nah, Kang Asep ini Anip udah 5 nih. Bedanya apa dengan Anip-Anip sebelumnya ini? Kebetulan saya bergabung di AEKS KACI ini ikuti ANIP kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau saya perhatiin dari kedua, tiga, empat, kelima ini yang jadi perbedaan yaitu kondisinya aja sekarang kita lagi Kondisinya ya? COVID. Oh gitu. Kalau dari struktural, dari waktu pun gak jauh beda. Kan sekarang kita lebih lama harusnya. Persiapan lebih lama, ya. Member pun bisa dikatakan gak jauh beda ya Pak Majid ya. Jumlah member kalau dibandingkan antara 3, 4, 5 itu nggak jauh beda. Cuman yang membedakannya itu kondisinya tahun 2020 itu kita lagi kena musibah pandemi COVID aja. Seluruh dunia kita Seluruh dunia. merasakan ya. Jadi beberapa momen, beberapa kegiatan kita tidak bebas seperti waktu-waktu normal gitu. Iya. Seperti itu. Kayaknya kurang Mungkin lebihnya ya. seperti itu. Gimana menurut Kang Majid untuk Anip ini kayaknya berbeda atau? Mungkin sama ya penjelasannya seperti Kang Om Asep. Asep ya. Iya. Sama. Jadi kebetulan saya hadir di KC itu dari Anip yang ketiga, keempat, dan kelima gitu. Sebenarnya benar gitu ya. Kondisinya dari kondisi aja yang membedakan. Untuk saat ini kita ya lagi ada ujian seperti ini ya, seluruh dunia yang merasakan gitu. Khususnya Indonesia, dan paling terfokus banget di Karawang nih di sini. Jadi yang harusnya kita merencanakan sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan ternyata di luar dugaan kita ya. Ya berarti mudah-mudahan aja kami minta doanya kepada seluruh rekan-rekan semuanya agar pandemi ini cepat berakhir. Amin. Dan acara kita juga bisa berjalan gitu ya. Betul. Nah ini jika Kang Majid ini selesai Anip ini, kemudian harapan kedepannya Anip seperti apa? Anip ke-6 berarti ya. Harapannya seperti apa? Kan Kang Majid sudah mengalami kendala-kendala semua apa yang sudah dari awal panitia kelima ini sudah tahulah prosesnya seperti apa, missnya seperti apa, harapan kedepannya bagi dari member, kemudian bagi panitia khususnya itu seperti apa harapannya? Harapannya yang pasti kita pengen jauh lebih baik Betul. dari yang sudah kita lakukan sampai saat ini ya. Adapun misalkan saran-saran dari saya khususnya di PIC Kaos ini ya, mungkin tadi karena ini berkaitan erat dengan member ya, dan member pun juga kita tidak bisa mengkondisikan seenak kita gitu karena banyak kesibukan dan segala macamnya gitu. Paling tidak mungkin untuk kedepannya gitu, jadi minta adanya sinergi antara member dengan panitia gitu ya. Gitu. Jadi kita sudah melakukan yang terbaik buat KACI gitu untuk member-member semuanya. Nah sekarang tinggal dari membernya sendiri untuk tidak inilah minimal
minimal mengingat, oh iya saya member KACI mau ada acara. Iya, betul. Oh iya, KACI ini buat kaos Iya. untuk membernya. Nah ini ya mohon disadari aja supaya kalau misalkan memang tidak bisa menyempatkan ya minta tolong dititip. Betul. Tapi sebaiknya sih, padahal kan saya sendiri juga bisa ya. Misalkan ini kita kirim paket. Ini kaos ini ya, berarti ya. Tuh kaosnya masih banyak ya. Ya contohnya ini kita lagi ngebahas masalah PIC kaos ya. Salah Kaos. satunya kita bahas PIC kaos. Ini dengan kondisi seperti ini bukannya kita nggak mau, bisa aja saya kirimkan melalui paket atau apa gitu. Iya. Tapi kan tujuan kita bukan itu, Om. Tujuan kita bukan itu. Karena dengan mengirimkan dengan melalui paket kayak gitu, kayak seolahnya kita jual beli ya. Iya, betul. Justru yang kita harapkan di sini kan, harapan saya besar banget, harapan Iya. saya kita bisa bertatap muka. Kalaupun misalkan enggak ya dititip lah. Betul. Jadi ada bagian dari member yang bisa datang ke sini, setidaknya kita dengan cara itu kita makin mempererat. Gitu. Jadi harapan Muhammad Majid kepada semua member, ini khususan dari PIC kaos, Iya. ketika kaos sudah jadi ataupun sudah selesai cetak gitu, mohon secepatnya mungkin ya, karena memang ingin cepat selesai karena memang ini kaos banyak sekali ya. Mohon mudah-mudahan saja bisa diambil bagi yang member yang kalau bisa sih sempatkan waktu lah ya. Iya, tapi catatan juga Pak Bima ya. Ya, Om Bima catatan juga, bukan berarti di sini saya ngerasa keberatan. Betul. Gitu ya. Bukan sama sekali saya tidak ngerasa keberatan. Cuman di sini saya berharap gitu. Iya. Jadi ya kan logikanya dengan melihat seperti ini kok kayaknya terkesan cuek gitu ya. Iya, betul. Gitu. Ini untuk ngambil punyanya sendiri aja Berat seperti sekali ini. gitu ya. Gimana dengan kita berinteraksi, misalkan ada misalkan oh di tempat ini ada kopsan, ada apa mede apa gitu gini. Nah, ini ngambil buat sendirinya aja Iya. sampai kayak gini gitu. Jadi Maksud saya mohon gitu. mohon untuk ininya Jadi- bagi sudah yang selesai Ah. untuk dari PIC kaos. Jadi, Kedepannya mungkin ya. betul. Kedepannya oke. Untuk Kang Asep nih, apa harapannya? Harapannya di anniversary yang kelima ini ya, pasti kita sebagai salah satu keluarga menginginkan keluarga SKC ini lebih maju, lebih kompak, lebih solid ya. Karena kita kan kelompok besar, Iya. jangan sampai kita umurnya bertambah tapi kompaknya kurang, solidaritasnya kurang, itu tidak ada artinya. Ya harapannya tuh di anniversary kelima ini keluarga besar KKS itu lebih maju, lebih kompak, lebih solid. Ya, di samping itu kita pun harus bisa berguna, bermanfaat dan bisa saling membantu, baik sesama member maupun lingkungan di sekitar kita. Harapannya seperti itu. Jadi ada positifnya baik keluarga kita maupun di luar keluarga kita. Betul. Seperti itu, Pak Bro. Untuk harapan kedepannya gitu. Harapan kedepannya di acara ini, Ya. di acara ini ya pasti kita udah ada catatan, saya kemarin ada catatan beberapa kendala itu insya Allah kita akan dipikirkan nih gimana caranya Evaluasi. di anniversary yang ke-6 yang jadi kendala-kendala ini kita harus diantisipasi dari beberapa PIC yang akan dibentuk dari kepanitiaan selanjutnya. Jangan sampai kendala di acara anniversary kelima ini muncul Terulang lagi di betul, anniversary ke-6 betul. seperti itu. Berarti Kita akan direkap Ah. ya dari beberapa kendala itu, harapannya itu. Jadi di kepanitiaan berikutnya hal itu insya Allah kita akan perbaiki lagi. artinya Kang Asep ini sebelum adanya LPJ itu sudah memikirkan evaluasi agar gimana caranya KC di Anif yang ke-6 itu lebih maju lagi Ya. dan lebih baik lagi dari yang Lebih baik sekarang lagi, gitu ya, ya. betul. Oke, terima kasih Kang Asep. Nah, ini terakhir nih Kang Asep, terakhir. Pesan untuk panitia selanjutnya ini gimana Kang Majid? Pesan untuk ketua, misalkan seandainya ada ketua yang baru kan, Anif 6 kan masih ketua yang baru, nggak mungkin Kang Asep lagi ya. Iya. Itu apa sih pesannya untuk ketua 6? Ya. Pesan untuk
kedepannya paling ya di sini saya sih pengen jauh lebih baik lagi ya, dengan memperhatikan ya poin-poin ya gitu. Jadi misalkan ya pengaturan jalur koordinasi dan segala macamnya pun juga lebih dihidupkan lagi strukturalnya itu ya gitu. Ya, jadi artinya benar seperti tadi Om Asep bilang, jadi biar tidak ada yang bergerak sendiri-sendiri atau apa gitu. Jadi istilahnya benar-benar untuk kedepannya itu kepanitiaan yang sudah dibentuk, struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dengan PIC masing-masing itu harusnya berjalan sesuai, mendukung panitia ketua dengan konsep acaranya gitu. Jadi nah dari konsep acara ini maka PIC ini akan jauh lebih mudah bergerak gitu. Jadi intinya di sini untuk kedepannya itu sebaiknya konsep acara itu harus sudah diadakan terlebih dahulu. Jadi biar nanti ke bawahnya itu kita membutuhkan siapa aja. Ya, dalam arti di sini perwakilan dari PIC. Berarti komunikasinya mungkin ya, komunikasinya. Untuk Kang Asep sendiri nih, Kang Asep kan selaku ini evaluasinya sudah dibuat, kemudian pesannya untuk ketua ANIP 6 ke depannya itu gimana? Yang pertama, untuk ketua yang terpilih kita pasti akan support sepenuhnya. Support, dukung agar di kepanitiaan dan struktural di kepanitiaan Anniversary ke-6 bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, pesannya untuk semua yang akan ditugaskan sebagai panitia nanti di kepengurusan berikutnya, tolong harus bisa membantu tugas dengan baik ya. Jangan sampai jumlah namanya ada sekian, yang mau kerjanya ada sekian. Itu akan memberatkan di sisi lain ya kepengurusan yang terlibat. Jadi kalau memang ada keberatan atau tidak bisa kita support di kepanitiaan, lebih baik informasi. Jadi kita akan bisa memilih siapa sih yang bisa support agar kepengurusan nanti itu lebih efektif ya dan lebih ramping. Jangan sampai membengkak tapi kerjanya itu juga. Karena seperti itu. Jadi tugas ketua nanti akan lebih mudah ya, apalagi kendala-kendala tadi yang saya di data itu kita sampaikan dan kita pelajari bareng-bareng. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kang Asep atas waktunya dan Kang Majid. Mungkin dari kami sebagai salah satu anggota panitia juga, kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan acara ANIP KC yang kelima ini berjalan dengan sesuai apa yang kita rencanakan, dan juga kita dijauhkan dari pandemi ini, dari mara bahaya ini. Amin. Dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ini saja mungkin dari kami. Saya Bima Fuad Wicaksono bersama kru yang bertugas, Kang Asep dan juga Kang Majid selaku PIC Kaos, Kang Asep selaku ketua panitia Anniversary KC. Kurang lebihnya mohon maaf, kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Sejujurnya kata-kata kami yang salah kami dari diri kami pribadi, ataupun yang kata-kata yang benar sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus anak kasih. Sukses. Udah capek ya.